di LMS. Baik, Kak. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini lanjut untuk di kelas kita digital marketing. Nah, adik-adik, hari ini kita akan fokus ngelihat beberapa tools dari Google yang ngebantuin untuk mengatur, gitu, mengatur keberadaan kita itu secara digital. Nah, apa saja toolsnya, kemudian bagaimana model implementasinya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas di dalam pertemuan hari ini, ya. Nah, untuk dikelola keberadaan bisnis secara digital dengan ragam tools Google, kita akan mereview kembali ya SEO kemarin, kemudian SEM, kemudian kita akan mereview kembali juga tools Google yang namanya Google Search Console. Kemudian saya juga akan memperlihatkan beberapa tools yang sebenarnya bisa dipakai untuk mengatur keberadaan bisnis itu secara digital. Jadi ada kita review ya, mulai dari SEO, SEM, kemudian implementasinya. Ketika SEO itu diimplementasikan, kira-kira cocoknya pakai tools apa saja yang bisa digunakan. Nah, ini akan kita bahas lebih detail hari ini. Nah, kalau kita ingat dulu kemarin mesin pencari di SEO, kemarin kan udah kita tahu ya bahwa kalau SEO itu dia fokusnya ketika kita mengetikkan sebuah kata kunci di mesin pencari akan terbagi dua gitu. Yang pertama akan ada dalam bentuk iklan atau ads, kemudian ada yang dalam bentuk organik, organik yang tidak ada tulisan ads di samping kirinya. Nah, ini adalah implementasi SEM sama SEO. Jadi ketika kita mengetikkan satu kata kunci, dia akan menampilkan beberapa place satu tempat gitu, dari sisi bisnis. Nah, ketika kita ngebahas SEO atau SEM, dua-duanya ini berpengaruh sama website. Jadi keberadaan digital itu berpengaruh sama jejak digital yang berupa web. Nah, karena algoritma dari Google itu sendiri kan dia mencari informasi, kemudian dia akan mengelompokkan sehingga dengan menggunakan dua metode, baik itu SEO atau SEM. Nah, SEO sendiri kita bisa lakukan dengan cara mengoptimasi pada sisi website, sehingga ketika dia muncul di mesin pencari, dia masuk di halaman page yang pertamanya. Sedangkan yang kedua, kalau kita sebut dengan SEM, dia juga bermain kata kunci, gitu ya. Dia juga bermain kata kunci, namun lebih fokus kepada kata kunci yang sifatnya yang masuk dalam kategori iklan, dan data yang ditampilkan juga adalah website jualan kita. Jadi fokusnya adalah bagaimana kalian ngebuat sebuah website sehingga bisnis itu bisa kita pasarkan secara digital melalui SEO atau SEM. Nah, intinya kalau kita ngebahas SEO, kalian harus mengoptimalisasi situs kalian itu supaya tampil di halaman mesin pencari. Nah, kalau di Google orang berlomba-lomba ya, dia berada di bagian atas gitu. Karena di bagian atas itulah konsumen itu akan mencari gitu. Jadi di bagian atas itulah si konsumen itu akan mencari dan muncul di bagian halaman pertama gitu. Nah, intinya adalah kalian bisa memaksimalkan di mana mesin pencari itu bisa bisa masuk gitu ya. Jadi bisa masuk. Yang jadi powers juga adalah ketika kita tahu tahu di mana positioning dari kata kunci yang akan kita masukkan. Ketika sudah punya, ya kita sudah bisa masukkan, memberitahu bahwa si customers itu mencari sesuai dengan kriteria atau data berdasarkan informasi dari online dengan memasukkan kata kunci tersebut. Nah, kenapa orang pilih SEO? Ya sudah jelas ya, ada beberapa manfaat gitu ya. Yang pertama, dia menaikkan ranking websitenya kita. Kita bisa lebih banyak dapat traffic atau pelanggan gitu. Dan dia akan aktif 24 jam gitu ya. 24 jam dalam 7 hari atau setiap hari dia akan datang. Nah, dia membangun juga kesadaran mereka atau bisnis dan membantu kita dapat calon pelanggan. Ibaratnya kalau kita mancing ya,
Mancing seperti ini, kita lempar ada SEO di dalam. Nah, si customer itu akan datang sesuai dengan SEO yang kita masukkan. Nah, yang jadi pertanyaan kalau kita bercerita ya ngebahas mengenai SEO, ada yang akan menjadi pertanyaan, kenapa website kita itu ketika sudah kita implementasikan kata kunci gitu ya, masih tidak dapat ditemukan di Google misalkan ya. Jadi hari ini kan fokus tahu gitu ya, lebih mendalam lagi tentang keberadaan digital. Salah satunya kita review kembali mengenai SEO. SEO ini ketika kita masukkan, kenapa nggak kedetek sama si Google? Karena situs yang kita masukkan itu mungkin tidak terhubung dengan baik dengan situs lain yang di web. Ibaratnya adalah backlink. Jadi kalau kalian masuk gitu ya, memasarkan website kalian secara digital, pertimbangkan di dalam itu ada backlink. Entah kalian misalkan seperti ini ya, ngeposting di Facebook gitu ya, kemudian nanti masukin link website kalian, nah itu salah satunya adalah backlink. Yang kedua adalah ketika kita baru saja meluncurkan situs gitu ya, situs atau web ya, kalian baru-baru saja gitu ngerilis sebuah website. Nah itu nggak langsung secara otomatis akan ditemukan Google ya. Jadi dia biasanya akan perlu waktu 1 bulanan gitu ya, sampai dengan bisnisnya kita itu ditemukan. Gitu. Nggak serta-merta ketika kita langsung hosting website itu langsung masuk di Google. Yang ketiga, kata kunci yang kita pakai gitu ya. Jadi tips ini kalau kalian mengimplementasikan SEO di website, kata kunci yang kalian masukkan itu adalah kata kunci yang ibaratnya paling sering digunakan sama si customer-nya kalian. Paling sering digunakan sama customer kalian. Yang keempat adalah ketika Google coba telusuri websitenya kita, ya website kita itu error. Entah penyebabnya mungkin karena tempat hostingnya kah, ataukah pada saat kalian ngoding aplikasi kalian itu error saat mencoba dikunjungin. Jadi pastikan bahwa website kita itu minim error. Yang terakhir adalah kenapa website kita itu nggak ada di Google ketika dicari, karena mungkin produk atau informasi yang kita masukkan ke dalam website kita itu melanggar gitu ya, melanggar kebijakan dari Google itu sendiri. Jadi jangan sampai website yang kita buat ibaratnya kayak contoh menyinggung hal yang berbau sara gitu ya. Nah, itu akan secara otomatis akan diblokir sama si Google, sehingga ketika dicari mesin pencari dia nggak akan muncul. Itu ya. Nah, bagaimana dengan implementasinya? Selama ini kalian udah pakai di Google Businessku, gitu ya, di Google Businessku. Sebelumnya juga sudah saya ajarkan terkait dengan Google Sites. Harap sudah dikerjakan semua ya untuk tugasnya itu. Nah, ada satu tools lagi sebenarnya yang bisa kalian manfaatkan untuk mengatur gitu kunjungan pelanggan itu atau traffic pelanggan itu ke website yang kita punya. Salah satunya dengan apa? Dengan memanfaatkan Google Search. Nah, jadi namanya Google Search ini salah satu tools juga dari Google. Di Google Google Search ini, kalau saya sih sering sebutnya sih pakainya Google Search Console ya. Jadi kalian tinggal masuk aja di Google Search Console. Nantinya setiap query yang masuk di website kita itu akan dipantau melalui Google Search Console. Tuh. Jadi kalian bisa pakai Google Search Console. Nah, kalau mau lebih mendalam sih kalian tinggal masukin aja ke dalam search.google.com ya. Saya coba stop share. Saya coba lihat ya contoh implementasi dari Google Search Console. Saya share dulu. Jadi silakan dibuka webnya gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita tinggal ngetik aja sebenarnya search.google.com seperti ini. Google Search Console seperti ini. Dia akan muncul ya. Google Search Console. Nah, di sini dia akan tahu tools atau report mengenai performansi websitenya kita,
apa yang lagi dicari, make sure bahwa website kita itu bisa ditemuin. Jadi kita sudah start now, masukin apa namanya, masukin emailnya kita seperti ini. Nah, kemudian ada dua model ya, kalian bisa masukkan dalam bentuk subdomain ataukah URL apa namanya, prefix gitu. Jadi subdomain. Nah, ini dia butuh DNS gitu. Jadi kalian bisa baca apa namanya, web kalian itu dengan memasukkan domainnya terlebih dahulu. Misalkan seperti ini ya. Ini continue. Nah, ini ketika udah kita kasih masuk gitu ya. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Performance-nya ada, ya, URL inspection-nya ada. Nah, ada fitur untuk coverage dan sitemap-nya juga ada ini ya. Ini contohnya yang sitemap. Nah, open sitemap-nya juga ada. Ini, ya. Ini bermanfaat sebenarnya untuk kita baca ya, cuman ini salah satu contoh website yang sebenarnya belum saya olah. Gitu. Kita bisa dapat sebenarnya. Nah, cuman ini datanya belum ada. Oke, belum ada. Kalau kalian mau lihat lebih detail, sebenarnya sih fokusnya itu di bagian sitemap. Ya, ini sangat apa namanya, sangat bagus sekali. Kalau kita lihat contohnya kayak gini ya. Ini adalah sitemap. Nah, bisa dilihat ya. Di kotak notifikasi foto booth ada sitemap itu ini. Jadi ketika website itu dikunjungin, dia langsung akan terbuka ada menu tab-tab dari sitemap ininya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dibandingkan kalau kita ngunjungin website secara umum ya, misalkan Streaming Karisma. Ini dia nggak muncul menu tab di bagian bawahnya ya. Ada menu-menu kiri kanan di bawah itu nggak ada. Beda halnya tadi ya. Ada kayak tab memanjang gitu di bawah. Nah ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini dia. Ini yang saya maksud ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk Google Search Console. Saya lanjut lagi. Nah, kalau kita bercerita dengan Google Business School, bagaimana sih kita optimalisasi gitu ya? Bagaimana kita optimalisasi untuk keberadaan digitalnya? Pertama adalah kalian pastikan dulu bahwa informasi bisnis itu sudah dimasukkan secara baik dan informasi yang terbaru. Jadi pastikan bahwa kita naruh konten itu relevan ya. Jadi konten yang kita taruh itu relevan supaya ketika pelanggan itu nyari, ngunjungin situs kita itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita sering ngeposting juga, pelanggan itu akan tahu bahwa jualan kita itu aktif gitu. Dan pelanggan akan tahu informasi terbaru dari jualan kita. Jadi pastikan bahwa kalau kalian udah menggunakan Google Business gitu ya, kalian udah menggunakan Google Business, kalian pastikan bahwa mengelola informasi dari website kalian itu udah benar-benar yang paling terbaru. Nah, bagaimana peranan dari Google Search gitu ya, peranan dari Google Search. Kalau misalkan contoh ya, misalkan kita ngetik seperti ini, kemeja lengan panjang, ketika kan memunculkan jualan kita. Jadi yang munculin itu mulai dari web, kemudian dari gambar, kemudian dari informasi atau deskripsinya produk kita. Ini kalau berdasarkan kata kunci ya. Di Google Search, dia mencarinya kalau kata kunci seperti ini. Keberadaan kita juga itu bisa berdasarkan gambar. Oke, jadi kalau bisnis kita orang nyari ya resep ayam bakar. Nah, baru dimunculin deh foto-foto
produk kita misalkan. Atau di dalam Google Search itu dia juga mencari berdasarkan Wikipedia ya. Jadi berdasarkan Wikipedia yang masuk seperti ini. Wikipedia. Nah, Google Search itu dia akan mencari menampilkan beberapa hal, baik itu kata kunci, gambar, walaupun Wikipedia. Nah, teman-teman ketika ngatur sebuah bisnis secara digital itu paling tidak memenuhi bagaimana penamaan gambar yang tepat, informasi konten yang tepat, bahkan kalian bisa memasukkan juga bisnis itu ke dalam Wikipedia sebenarnya. Ya, jadi memasukkan bisnis kita itu ke dalam Wikipedia. Nah, yang mesti dipertimbangkan ketika kalian masuk secara digital dan memasarkan secara digital, kalian harus mempertimbangkan bagaimana mendapatkan calon pelanggan ini dengan pencarian yang sifatnya organik. Jadi organik itu diukur dengan beberapa hal. Pertama, konten kalian itu harus berkualitas yang bagus. Kemudian yang kedua, situs atau website yang kalian buka itu punya kecepatan yang bagus. Yang ketiga, kalian memaksimalkan kata kunci. Tools yang bisa dipakai ada Google Keyword Planner, ada Google Trends, ada Google Alert. Dan yang terakhir, perhatikan struktur situs yang udah kalian buat. Jadi kalau kita bercerita pemasaran secara digital, ya adik-adik mesti perhatikan bahwa situs atau sebuah website itu yang bagus ketika kalian menyusun website itu secara terstruktur dengan baik. Jadi ada 4 komponen ini ya. Nah, kalau kita breakdown, kita coba bahas satu-satu, kalian bisa naruh gitu ya, kualitas konten yang bagus itu dengan beberapa pertimbangan gitu. Yang pertama, konten itu unik ya, dia belum pernah dipublikasi di internet. Jadi kalau memungkinkan, misalkan kalian diminta untuk menghandle suatu bisnis secara online, ya kalian bisa mengambil gambar baru yang sesuai dengan produknya. Jangan pernah comot gambar dari Google kemudian kita pasang sebagai jualan. Ya, apalagi kalau sifatnya profesional untuk di bisnis gitu. Saran saya ambil foto produk yang baru. Yang kedua adalah detail gitu ya. Detail dalam menjelaskan topik. Nah, jadi ketika nyusun kontennya, ngasih informasi produknya di dalam itu setidaknya dia harus menjelaskan topik itu secara baik. Yang ketiga adalah dia tersusun gitu ya. Tersusun dengan struktur yang baik juga. Yang keempat dia saling berhubungan dengan konten yang lain. Yang kelima dia mempunyai nilai yang baik ya dari sisi si users ya berdasarkan pengalamannya, riset dengan datanya. Nah, kalian bisa mencari melalui lebih detail ya, memanfaatkan Google Master Web gitu ya. www.webmaster.id/content. Jadi ketika kalian mau belajar lebih mendalam, kalian bisa akses di situ ya. Saya coba share lagi, perlihatin ya. Nah, link yang tadi ketika kalian buka itu akan menampilkan informasi berikut seperti ini ya. Seperti ini. Jadi mulai dari bagaimana kalau kita menjaga kesederhanaan struktur. Ini pedoman untuk webmaster sebenarnya. Saya menyarankan untuk kalian coba baca karena sangat benar-benar bagus gitu ya. Untuk kualitas dari sisi konten ini ya. Nah, jadi link kalau misalkan kalian nanti ngebuat sebuah website jangan terlalu panjang seperti ini ya. Nah, kalau link yang kita kelola itu panjang seperti ini itu kurang bagus gitu. Nah, ini contoh sampel saja yang dari sisi alamat link. Jadi, kalau bisa dia lebih di ringkas. Kita lanjut lagi. Nah, yang lain adalah kecepatan dari website gitu ya. Di kecepatan website itu mempengaruhi bagaimana kualitas dari situs tersebut supaya dia bisa terdeteksi oleh Google.
Jadi ketika dipasarkan secara digital, websitenya kita itu mesti diuji dulu seberapa cepat dia. Pengguna internet itu ada standar gitu ya. Mereka lebih menyukai ketika website yang dibuka itu dia tampil di bawah 3 detik gitu. Dan Google itu punya ranking ya. Dia meranking setiap website yang mana yang cepat, mereka akan masuk di kualitas konten itu ada di nomor 1. Nah, untuk bisa melakukan ngetes ya website yang udah kita buat itu apakah dia cepat atau tidak, adik-adik bisa akses dengan menggunakan Google Test My Site. Jadi testmysite.thinkWithGoogle.com gitu ya. Kita coba lihat. Oke. Saya stop share lagi. Saya perlihatkan contoh Google Test My Site. Seperti ini. Di kalian tinggal buka saja ya. Tinggal buka aja Google Test My Site. Ini. Nah ini. Ya, jadi Test My Site seperti ini. Nah, sisanya kita tinggal nulis saja sih yang alamat link dari website kita, misalkan ya. Misalkan seperti ini. Saya nginput karisma.ac.id gitu ya. Setelah itu dia akan dicek gitu ya, seberapa cepat dari websitenya kita. Di sini juga nanti akan diberitahu ya. Ada masalah. karisma.ac.id. Kayak karisma.ac.id. Masih pakai www ya. Ya, masih pakai www. Ini www.karisma.ac.id. Kita lihat kecepatan speed testnya. Jadi ini saya ngetes website kampus ya. Kok nggak nemu ini? Kayaknya ada masalah dengan website kampus ya. Kalau nggak bisa kita tes dengan website berbeda. Oke, ini bermasalah. Kita tes coba pakai ini ya. Ini websitenya. Kemudian kita tes, masuk domainnya. Langsung aja kayak gini. Narsis.com. Nah, Think with Google akan ngetes seberapa cepat sih websitenya ini, kemudian nanti akan dibaca juga dia mau diimprove, diperbaiki di sebelah bagian mana aja. Itu nanti akan dimunculkan melalui Google Test My Site. Jadi kalau kalian nanti dapat dapat tugas ya, atau misalkan lagi magang atau apalah ya di kantor, kalian ditanyain kira-kira website saya ini bisa diakses berapa detik ya, kalian bisa pakai fitur dari Google namanya Google Test My Site. Sebenarnya ada beberapa hal lagi sih sebenarnya. Ada juga one pack test. Nah, itu bisa juga bisa dimasukkan. Ada namanya webpack test. Nah, ini dia ya. Jadi ketika diakses di mobile, speed webnya itu 3,2 detik. Jadi ini ya website yang ini ya, 3,2 detik. Ini 4G ya. Kalau di 3G dia dapatnya 6 detik. Itu ya. Nah, ini beberapa masukannya gitu ya. Dimintain untuk perbaiki UI-nya, UI UX-nya, ceritanya. Ada beberapa recommendation gitu ya.
Dan ini bisa kita kirim juga reportnya ya. Ini kita tinggal masukin aja email kita dengan nama perusahaan, nanti akan dikirim ke email kita mengenai laporan kenapa dia bisa masuk dengan kecepatan itu. Ini toolsnya dari Google, terus Google Test My Site. Kita lanjut. Iya. Nah, jadi Google Test My Site kita bisa ngatur, bisa tahu. Intinya dari standar sendiri dari satu website itu adalah paling tidak biar dia aman adalah kalian ngetes sebuah website itu jangan di atas dari 3 detik. Nah, tadi kita sering nyebut kata kunci ya. Kata kunci saat diimplementasikan kata kunci itu apa? Nah, kata kunci itu adalah suatu kata atau susunan kata yang penting yang kita gunakan untuk pengakses website gitu. Jadi ketika mereka mencari website kita, web kita itu ditemukan. Intinya adalah ketika membuat suatu kata kunci yang kalian mau implementasi dalam satu website, kalian berpikirlah bahwa kata-kata itu atau susunan kata itu adalah kata yang bakalan diketikkan oleh si calon customer dalam mencari data informasi kalian gitu. Nah, yang lain tools dari Google juga untuk mengatur keberadaan kita. Kalau misalkan dengan memanfaatkan kata kunci, kalian bisa belajar menggunakan Google Trends gitu ya. Google Trends itu kalian bisa manfaatkan dengan fitur gratisnya dari Google. Ya, dari Google Trend ini tools yang bisa kita pakai gunanya buat tahu ya, cari tahu kata kunci apa sih yang paling sering dicari sama orang gitu ya. Kata kunci apa sih yang paling banyak gitu ya. Paling banyak dicari sama orang di seluruh dunia, negara bahkan kota gitu ya. Berdasarkan per periode. Kita coba lihat lagi contohnya seperti apa. Saya share lagi ya. Jadi hari ini saya akan praktekkan semua gitu tools-toolsnya. Bisa dari ketika kalian masuk di instansi atau perusahaan mau mengimplementasikan digital marketing itu sudah tahu beberapa tools yang bisa membantu kalian. Jadi ada namanya Google Trends. Jadi bisa pakai ini ya. trends.google.com seperti ini. Misalkan saya nyari saya jualannya kopi ya. Jadi tulis saja kopi. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa dapat datanya misalkan kopi yang ada di Indonesia gitu ya. Paling banyak orang nyari informasi kopi itu di mana? Nah, ini Yogyakarta. Ada juga di Jakarta, ada juga di Banten, ada juga di West Java, ada juga di Aceh. Ini adalah target customersnya kita, misalkan di Indonesia. Oke, misalkan di Indonesia, yang spesifik kalau di Indonesia itu paling banyak nyari di mana ya? Di Jogja. Jadi jualan kopi lah di Jogja, target marketing lah ke Jogja. Ini ya, kalau kita masuk di kota, jadi yang paling banyak itu kalau di Indonesia kota yang nyari adalah Yogyakarta, Depok, Godean, Banguntapan sama Bogor. Ini ya. Di cukup banyak ya seperti ini. Makassar itu ada di titik 30 ya. Ke 30 gitu. Jadi yang nyari tentang informasi kopi dalam 12 bulan terakhir. Nah, terkait dengan kata kunci, kalian bisa masukin apa aja, ini dia. Jadi, ada kata kunci dengan kopi ingkar janji, gitu ya. Juni and kopi, kopi tubung boger, kopi tubruk gajah. Ini adalah semua kata kunci yang orang pakai. Dan kalian bisa pakai kata kunci ini juga ke dalam website kalian, supaya website kalian itu bisa ditemukan. Gitu ya. Yang paling top, misalkan manfaat kopi ya, kalian bisa bikin konten misalkan manfaat kopi. Nah, nanti akan diarahkan ke website jualan kalian. Jadi kurang lebih seperti itu ya, bisa manfaatkan dengan Google Trends. Ini kita nulis aja sih mau jualannya makanannya apa, misalkan nasi goreng gitu ya. Nasi goreng. Nah, kalian bisa tahu kata kunci apa sih yang berkaitan dengan nasi goreng gitu ya. Ini untuk Google Trends ya. Saya stop share lagi. Kita lanjut.
kata, lanjut. Google Trends. Nah, selanjutnya tools yang lain ada namanya Webpack Test gitu. Webpack Test ini membantu kita sebenarnya dalam keberadaan secara digital. Keberadaan secara digital. Ya. Jadi ngatur web situsnya kita, dia kasih layanan uji coba secara gratis. Dia kasih insight terkait websitenya kita. Gitu. Saya stop share. Saya perlihatkan lagi contohnya. Jadi buka website dulu seperti ini ya. Kemudian tinggal nulisin webpack test. Nah, ini dia. webpacktest.org. Nah, kita tinggal masukin saja. Misalkan saya mau nguji tadi lagi ya, satu website tersebut. Kemudian saya akan ngetes gitu. Misalkan saya ngetes dari Jakarta, browser yang saya pakai misalkan Chrome gitu ya. Atau mau pakai iPhone pun juga ada di sini ya. Dia udah kasih tahu kita ini. Misalkan saya pakai iPhone 6. Kemudian saya tes lokasi saya dari Jakarta dan iPhone 6. Ini kira-kira kalau saya buka websitenya, dia kecepatan tesnya berapa, kemudian apa saja yang bermasalah, nanti dia akan diberitahu ya. Nah, Webpack Test ini akan lakukan uji coba, dia akan testing, dia akan lakukan testing. Test run-nya ada 3 gitu ya. Dia akan ambil 3 device. Ambil dalam 3 device. Dan backupnya nanti akan ada. Kita tunggu ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ini Webpack Test. Kita coba sekali lagi juga yang lain ya. Misalkan kita pakai Chrome saja. Ini kan tesnya pakai iPhone. Misalkan kotaknarsis.com. Saya pakai Chrome saja. Dan kita tes. Ini verifikasinya ini agak lama ya. Nah, ini hasilnya dari iPhone ya. Jadi kalau di Webpack Test itu dia ada skor sih. Jadi mulai dari A, B, C, D, E sampai dengan F gitu. Dengan F nanti dia akan kasih tahu kita gitu. Oh, di sini ada yang masalah dengan di sisi E. Kenapa? Terkait dengan security. Gitu ya. Ini lengkap dengan videonya nah. Ini lengkap dengan video hasil tesnya dari Webpack Test. Ini kecepatannya ketika dia dibuka baru kebuka. Ini seolah-olah emulator dari iPhone ya. Jadi datanya keluar semua kurang lebih ada 20 detik. Kemudian kita bisa juga lihat timeline datanya di bagian sini, kontennya, misalkan ada JavaScript-nya, ada CSS-nya yang masuk. Paling banyak itu adalah image gitu ya. Ini modelnya. Details datanya juga kelihatan yang mana file CSS yang lagi diuji coba gitu ya. Seperti ini. Nah, di sini kita akan dikasih tahu ya, oh ini ada yang mestinya image-nya itu bisa dikompres gitu. Jadi ada sekitar 9 MB dari satu gambar itu yang sebenarnya bisa dikompres.
Ini juga ya, kompresi image-nya itu hanya 35, masih ada sekitar 65% yang belum dikompres. Mestinya bisa dikompres untuk gambar dan lain-lain. Seperti ini. Kemudian yang bermasalah itu cache static content. Jadi konten yang sudah masuk itu keluar lagi gitu. Nah sebenarnya bisa kita pakai, nggak perlu terlalu lama. Gitu. Ini contohnya webpack test ya. Jadi sangat detail sekali ya. Kita dikasih tahu ada kompres gambar, ada security, lengkap dengan tesnya, dengan di lokasi dari mana dia diuji coba. Nah, lebih seperti itu. Saya stop share. Kita kembali lagi di slide. Ini webpack test ya. Jadi dia adalah tools yang kalian bisa pakai ngatur keberadaan kalian secara digital, dan kalian bisa ukur apakah website kita itu udah benar-benar optimal gitu. Dan kita bisa dapat insight-nya itu secara detail. Yang lain kalian bisa manfaatin namanya Google Keyword Planner. Nah, ini sama mirip kayak Google Trend gitu. Misalkan saya jualannya kopi, nanti Google Trend itu akan kasih tahu jualan kita itu yang bagus apa aja. Ya. Jualan kita itu yang bagus apa aja menggunakan kata kunci yang mana. Itu kalian bisa masukin dengan menggunakan Google Keyword Planner. Jadi kata kunci yang paling banyak dicari orang apa, kemudian kalian juga bisa lihat volume pencarian dan ringkasan metrik datanya dari kata kunci yang digunakan. Nah, itu kalian bisa manfaatin Google Keyword Planner. Yang lain adalah kalian bisa manfaatin Google Alerts. Sangat gampang, kalian tinggal cari aja sih Google Alerts, tinggal diketik Google Alerts di Google, nanti akan muncul satu halaman seperti ini. Kalian bisa menginputkan kata kunci misalkan bisnis kopi, nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan kopi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kopi, kita akan di email oleh si Google Alert. Kita akan di email dan kita akan dapat kata kunci apa sih yang dipakai sama orang lain terkait dengan bisnis kopi. Gitu. Jadi ketika dia ketika dia udah masuk dalam hints-nya si Google bahwa di sana yang paling sering dicari, Google akan email kita dan mengarahkan untuk menginput kata kunci yang baru. Nah, terkait dengan keberadaan digital atau pemanasan secara digital, kalian juga harus memperhatikan itu struktur situs ya. Nah, jadi struktur situs, kalau kita bercerita terkait dengan SEO kemarin, yang mesti diperhatikan itu adalah di mana saja kalian akan menginputkan kata kunci. Nah, kalian bisa menginputkan kata kunci itu dari judul, bisa dari header atau header yang kedua, bisa jadi isian datanya. Konten SEO itu kalian bisa naruh semua ya, ke title, judul, dan lain-lain itu bisa masuk. Dan ingat, judul di halaman adalah elemen pertama yang paling sering di ranking sama Google. Jadi ketika kalian mau nentuin kata kunci kalian, sebisa mungkin masukkan kata kunci itu di title ya. Kalian kan sudah belajar web ya, jadi harusnya tahu apa itu title di title web. Nah, yang lain untuk membantu kita di pemasaran digital, tools yang bisa digunakan adalah menggunakan Google Search Console dan juga bisa pakai Google Analytics. Google Search Console ya, kalau kalian pahami dengan baik yang tadi sudah saya buka, dia manfaatnya adalah membantu kita, kasih tahu kita data atau fitur dan diagnostik gitu dari website kita itu supaya dia lebih efektif. Baik itu kata kunci, baik itu satu sitemap. Nah, itu bisa dimasukin ke dalam Google Search Console. Nah, kenapa kita perlu pakai Google Search Console? Pertama, Google Search Console itu membantu kita memantau performa dari website kita itu ketika masuk di Google. Yang kedua, kita bisa cari tahu bagaimana si pelanggan itu bisa menemukan kontennya kita. Yang ketiga, dengan adanya Google Search Console, website kita itu bisa dipastikan apakah benar-benar muncul di pencariannya Google dan seberapa sering
users itu ngunjungin website kita, itu bisa dibaca. Nah, kalau dibuka melalui handphone itu akan tampilnya kayak gini ya. Kita akan tahu gitu total kliknya berapa gitu, average di mana orang ngebaca data kita, itu semua akan dilihat melalui Google Search Console. Sedangkan Google Analytics, kalian bisa pakai Google Analytics itu untuk ngebaca juga suatu data, namun lebih spesifik gitu ya. Jadi kita bisa analisis web kita itu dengan menggunakan Google Analytics, namun dia bisa lebih spesifik. Misal ya, kita jual produk ada 3 gitu, roti keju, roti coklat, roti durian. Nah, kita mau tahu nih, yang mana dari 3 barang ini yang paling sering dikunjungi sama si user. Kita bisa pasang setiap penanda di setiap masing-masing produk ya. Jadi satu landing page halaman isinya ada JavaScript gitu ya, sebagai penanda di roti coklat, satu landing page untuk penanda di roti keju, dan seterusnya. Itu menggunakan Google Analytics. Bahkan kita bisa lacak juga berapa banyak customers gitu ya yang mengunjungi website kita yang sudah masuk di halaman keranjang belanja. Caranya gimana? Atau kita bisa baca ya berapa banyak yang user kita itu yang sudah mau masuk di tahapan pembelian tapi ternyata gagal gitu ya. Jadi Google Analytics-nya itu ditaruh di halaman cart. Nah, untuk detail kalian bisa kunjungin analytics.google.com. Saya coba praktekin lagi. Seperti ini. Kita tinggal buka aja analytics.google.com ya. analytics.google.com. Seperti ini. Kita tinggal ngunjungin. Kalau kalian belum login, nantinya diminta untuk login dulu ya. Cuman ini kan saya sudah login. Gitu. Seperti ini. Nah, ini websitenya Kalakars ya. Ini satu websitenya dari Kalakars. Kalakars itu ini saya kelola gitu ya sama tim. Jadi websitenya ini kan ketika mau dipakai untuk jualan ya, mau dipakai untuk jualan seperti ini, kita udah pasangin sih. Jadi misalkan ini mobil ya, Benelli, Kiwi, aftermarket. Ini kan ada punya varian yang beda-beda ya. Jadi ada produk yang Jeep, ada produk yang masuk di Benelli, ada produk yang masuk di BMW Motorrad gitu. Nanti kita akan baca datanya yang paling sering gitu dibuka. Yang mana aja. Ini produknya ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, datanya itu masing-masing bisa dimasukin ke sini. Ya. Jadi kita bisa baca datanya gitu. Tanggal 16 Juni itu paling ada orang yang langsung ngunjungin website itu direct, artinya dia sudah paham link web. Organic search artinya ketika orang nyari melalui Google dan bisnis kita itu dimunculin. Seperti itu ya maksud ini. Analisisnya pun juga udah ada peningkatannya berapa sampai dengan kita dapat data sih. Si pembeli itu paling banyak mengakses di jam-jam mana saja. Jadi pembeli itu paling banyak mengakses di hari Senin di antara jam 8 sampai dan jam 10. Ini paling banyak itu ya. Sama di hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 10. Ini yang paling banyak mengakses yang warna biru ya. Jadi kalau mau bikin konten ya bikinlah di hari Senin sama Kamis di jam 8 sampai jam 10. Kita bisa lihat juga pengunjung kita itu dari mana. Oh, paling banyak pembeli kita itu dari Indonesia, dari Jepang, sama dari Amerika. Kemudian bisa juga kita baca website kita itu, pembeli kita itu mengakses website kita itu dari mana, apakah dari mobile atau dari desktop. Ternyata paling banyak adalah mobile. Makanya website yang kita bikin ini paling tidak harusnya mendukung tampilan untuk yang di mobile. Itu ya.
Kemudian ada audiensnya juga, ada analisis cohortnya, behaviornya. Ini apa namanya? Benar-benar banyak ya dari sisi data. Ini juga ada konten untuk SCC, satu website juga. Jadi semua website ya, kalian bisa masukin dalam analytics, gunanya buat ngebaca data sih. Kalian mau baca datanya. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, page tadi itu bisa dilihat misalkan jualannya kita tadi, misalkan suatu motor atau mobil ya, paling banyak yang diakses mana? Ya ini ya, halaman utama, kemudian kontak us, dan yang paling banyak untuk produk yang diakses itu adalah Benelli. Benelli yang paling banyak diakses sama orang. Kurang lebih ini untuk analytics. Gitu ya. Kita kembali lagi di slide. Nah, jadi gunanya analytics ya efektif atau tidakkah kampanye kita itu baik pemasaran online ataupun offline yang kalian lakukan. Inti dari Google Analytics adalah kalian set dulu strateginya apa aja jadi indikator yang kalian mau baca datanya, kalian collect datanya dan kalian bisa pelajari. Ada beberapa hal yang mesti diingat ketika kita mengatur keberadaan secara digital. Kalau kita mempromosikan gitu ya teknik ya, yang bertentangan dengan pedoman kualitas Google itu harap diperhatikan jangan sampai ya kayak macam kita naruh spam data orang, kemudian kita bikin duplikasi website yang terlalu banyak gitu ya. Itu sangat itu melanggar pedoman dari Google. Tidak membedakan juga dari kualitas hasil pencarian organik dengan iklan ya, karena ini dua hal yang berbeda. Kalian bisa fokus gitu ya sama penghasil jangka pendek dan juga kalian bisa fokus sama pencarian dari hasil jangka panjang. Jadi memikirkan kata kunci yang diupdate. Nah, apa yang udah kita pelajari mulai dari SEO gitu ya sampai dengan toolsnya tadi saya sudah share. Kemudian hal penting apa saja yang mesti kalian pertimbangkan ketika masuk di keberadaan kita secara Google secara digital dicari melalui platform Google. Kalian bisa manfaatin Google Search Console, Google Test My Site, Keyword Planner, Google Alert, Webpack Test, kemudian Google Analytics. Ini untuk membantu pemasaran kalian itu secara digital. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Anyone? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Saya lanjut. Nah, saya minta kalian coba tes ya websitenya Karisma gitu. Jadi silakan dites. Ada dua. Pertama karisma.ac.id sama siska.karisma.ac.id di Google Test My Site sampai dengan Webpack Test. Tadi kalau ada kendala kalian bisa tulisin ya. Kira-kira itu kendalanya kenapa gitu. Nah hasilnya itu kalian screenshot hasil analisis kalian, screenshot kemudian kalian kasihkan komentar dari hasil ujinya. Kalian kerjakan di Word, kemudian kalian upload dalam Google Drive, dan link dari Google Drive-nya itu kalian submit ke dalam LMS untuk hadiahnya. Kak, saya kira karisma.ac.id tadi tidak bisa dites mindset. Oke, saya coba ganti saja ya objeknya. Saya edit. Sorry, ini sudah saya upload sih, sudah saya upload sih, jadi nggak bisa lagi. Jadi gini, kalau dia nggak bisa dites melalui Test My Site untuk Karisma, kasihkan alasan gitu ya. Dia kenapa nggak bisa dites? Itu satu. Yang kedua, coba cek kembali melalui Webpack Test. Apakah Webpack Test itu karisma.ac.id itu bisa dites nggak? Kalau nggak bisa, silakan kasih komentar. Kenapa dia nggak bisa? Tuh ya. Jadi saya butuh komentar sama screenshot aja. Kenapa dia nggak mau? Gitu. Yang kedua, saya minta kalian tes dengan Siska gitu ya. Kalau Siska juga nggak mau, ya udah nggak apa-apa, screenshot aja hasil dari Google Test My Site-nya. Kalau memang dia blank,
Nah, nanti kasih komentar kenapa dia ngeblank gitu. Kayak gitu aja ya. Adik-adik. Ada pertanyaan lagi? Jadi cukup dua ya, Karisma sama Siska. Dua-duanya kalian tes dengan Google Test Mindset sama Webpack Test. Nanti kan di setiap komponennya itu ada ya, jadi mulai dari speednya berapa. Kalau di Webpack Test itu kan kelihatan dia itu misalkan bermasalah di mana. Dia dapat E, kualitasnya E untuk di image misalkan. Seperti itu contohnya ya. Ada pertanyaan adik-adik terkait dengan hadiahnya? Oke. Saya rasa kalau memang udah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini.